Nah, di video sebelumnya kita udah bahas tentang UN, B, terus suku tengah. Sekarang kita akan lanjutin ke deret aritmetikanya. Ya, deret itu artinya adalah penjumlahan dari suku-sukunya. Jadi ini deret aritmetika. Jadi anggaplah misalnya U1, U2, U3, sampai seterusnya, terus UN. Nah, ini disebut dengan barisannya. Gitu kan? Terus kalau deretnya apa? Berarti U1 tambah U2 ditambah U3 ditambah seterusnya ditambah UN, inilah yang kita definisikan sebagai SN. Jadi ingatnya U suku gitu kan, unit. Kalau S itu jumlah antara barisan-barisannya. Oke? Nah, supaya gampang kita coba dari angka dulu kali ya, supaya bisa kebayang. Misalnya kita punya deret aritmatik tuh gini. Barisan dulu ya, barisannya 2 4, 6, 8, 10, 12. Kita mau cari misalnya, berapa sih jumlah suku-sukunya ini semuanya gitu. Artinya, S berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. S6. Berarti kan 2 ditambah 4, ditambah 6, ditambah 8, ditambah 10, ditambah 12. Nah, bisa aja sih sebenarnya manual gitu kan. Yaudah jumlahin aja berapa gitu kan. Cuman ini tujuannya tuh kita mau cari kalau misalnya nanti deretnya banyak banget gitu. Kayak misalnya S300, ya nggak mungkin dong kita manual gitu kan. Justru itu sebenarnya kita bisa nurunin sendiri supaya nanti ketika kita nemu dengan angka-angka yang lebih gede, ya berlaku formula yang udah kita buktiin gitu kan. Nah, ini contoh ini S6. Nah, kalau kita lihat, sebenarnya kalau kita jumlahin ujung sama ujungnya, 2 sama 12, pasti sama dengan 4 sama 10. 2 sama 12, 14. 4 sama 10, 14. 6 sama 8, 14. Ya udah, misalnya bisa kita tulis, kita balik nih penulisannya. Jadi 12, supaya ketemu nih ujung sama ujungnya ya. Terus 10, terus 8, 6, 4, 2. Nah, terus coba deh kita jumlahin. S6 ditambah S6, berarti 2 kali S6 itu sama dengan 2 tambah 12 itu 14, ini juga 14. 14 sebanyak berapa kali? Ya 6 kali sesuai ininya kan? 3, 4, terus ini 5, terus ini 6. Oke. Ini bisa kita sederhanain jadi gini, 2 kali S6 sama dengan 6 dikali 14. Nah, si 14 ini kita ambil aja perwakilan bilangannya. Nah, 14 ini kan tadi konsepnya ujung sama ujungnya kan, 2 sama 12. Ya udah bisa kita tulis gini, 2 kali S6 sama dengan 6 dikali 2 ditambah 12. Bisa juga sih 4 sama 10, cuman kita kan mau mencari ujung sama ujungnya gitu ya. Jadi supaya nanti berlaku untuk angka-angka yang lain juga gitu ya. Jadi kita nggak usah mikirin bilangan tengah-tengahnya ini deh gitu. Nah, kalau kita sederhanain, berarti kan 2 kali S6 itu sama dengan, gak usah di 2 kali deh. Langsung aja 2-nya kita pindahin. Jadi langsung S6 sama dengan gitu. S6 sama dengan 6 per 2 dikali 2 ditambah 12. Nah, sekarang coba kita analisis nih, ya kan? Apa nih formula yang bisa kita bentuk? Nah, S6, 6 itu adalah sukunya, ya kan? Atau N, gitu kan? Suku ke N. Terus 6 itu juga nilai N-nya. Nah, untuk 2 ini, itu kan didapat ketika ini dijumlahin. Berarti ini bukan didapat dari N-nya atau berapanya gitu kan? Ya ini mah kayak konstanta aja gitu. Yang penting per 2. Nanti semuanya tuh akan berlaku per 2. Gitu kan? Terus si 2 di sini, barulah ini suku pertama. Suku awal, atau kita sebut U1. Nah, untuk 12, ini suku terakhir. Gitu. Tapi kayak kurang ini deh gitu ya, kayak masa sih berlaku ini untuk semuanya gitu kan? Yaudah kita coba satu lagi deh. Misalnya kita coba, kalau ini tadi kan genap ya, kita coba yang ganjil. Kalau untuk satu barisan yang jumlah sukunya itu ganjil, berlaku nggak sih? Coba. Misalnya berapa? 369 deh. Misalnya S3 sama dengan 3 plus 6 plus 9. Terus kita balikan, S3 9 ditambah 6 ditambah 3. Kita jumlahin. 2 kali S3. Nah, makanya ini kan untuk angka 2 di sini ya bakal tetap kayak gitu. Bakal ada per 2-nya gitu kan. Terus yang ini, 3 tambah 9. 12, 12, 12.
Nah, ini bisa kita tulis juga sebagai 3 kali 12. Atau 12-nya bisa kita wakilkan dengan suku pertama sama suku terakhir ya. Berarti 3 ditambah 9. Berarti S3 sama dengan 3 per 2 dikali 3 ditambah 9. Oke? Nah, sekarang kita bentuk lagi nih. Sama nggak sih sama ini? S3, ya jumlah sukunya. Suku ke N gitu kan. S3 berarti ada 3 suku. Terus ini 3 per 2, ini juga sukunya, N-nya. 2-nya itu ya bakal tetap angka 2 aja. 3-nya adalah suku pertama. Terus 9-nya adalah suku terakhir. Ya udah, kita bentuk aja formula Sn. Ya kan? S6, Sn. N per 2. N per 2, kalau ini 6, ini 6. Kalau ini 3, ini 3. Terus, 2 itu adalah suku pertama. Terus, 12 itu adalah suku terakhir. Katakanlah dia UN. Jadi, kalau misalnya dia S6, ya pasti ini suku ke-6-nya kan? Si 12. Kalau dia S3, yang ini pasti suku ketiganya. Gitu. Jadi, inilah formula untuk menentukan jumlah dari N suku suatu deret aritmatika. Nah, tapi ini masih bisa kita jabarin lagi. Coba ya. Sn sama dengan N per 2, U1 ditambah UN. Nah, kita mau ngebentuk jadi formula yang ada A sama B-nya. Nah, kita udah tahu di sebelumnya kita udah buktiin bahwa UN itu adalah A plus N-1 dikali B. Nah, coba masukin ke sini. Jadi, Sn sama dengan N per 2, U1 itu A, UN itu adalah A plus N-1 dikali B, gitu kan? Jadi, Sn sama dengan N per 2, 2A plus N-1 dikali B. Nah, ini dia. Jadi, ini akan kita pakai ketika kita nggak tahu suku terakhirnya berapa. Maksudnya, kita nggak perlu cari suku terakhirnya, asalkan kita udah tahu suku pertama sama nilai bedanya atau B-nya, ya udah kita bisa pakai yang ini. Tapi kalau kita udah tahu suku awal sama akhirnya, ya udah langsung aja sikat pakai yang ini. Gitu. Oke? Nah, itu salah satu pembuktian kalau misalnya kita mau pakai angka. Nah, di video berikutnya, nanti aku bakal tunjukin kalau misalnya kita mau pakai formula ya. Misalnya pakai bentuk dasarnya, kita bentuk jadi rumus kayak gini juga. Oke, kalau di sebelumnya kita ngebuktiinnya tuh dari angka gitu kan. Kayak misalnya 2, 4, 6, 8, 10, 12. Atau misalnya 3, 6, 9. Nah, dapatlah rumus ini untuk Sn ya, gitu kan. Nah, tapi kadang-kadang kita agak kurang yakin gitu. Kali aja ini cuma berlaku untuk angka-angka yang ada di sini doang gitu kan. Nah, makanya kita coba buktiin kalau pakai dasarnya, bentuk dasarnya untuk aritmatik gitu ya. Jadi, kayak misalnya kita punya U1, U2, U3, terus U4, dan seterusnya. Terus nanti ada UN. Tapi sebelum UN kan pasti ada UN-1 dulu, baru UN. Artinya ketika ini U10, berarti sebelumnya pasti ada U9. Artinya 10 dikurangin 1. Gitu ya. Nah, konsepnya di aritmatik lagi-lagi ya. Ini harus plus B semua nih. Ditambah B, ini tambah B. Terus ini tambah B, juga plus B. Ini plus B. Berarti coba kita agak review dikit ya. Kalau 1 itu A, berarti U2 itu adalah A plus B. Kalau U3 itu A plus 2B. U4 itu A plus 3B. Nah, kalau UN-1 jadi apa tuh? Coba. Ayo. Kalau 4 dikurangin 1. Kalau 3 dikurangin 1. Berarti kan UN-1 harus dikurangin 1 lagi. Jadi U lagi. A. Kok U, ya kan? Nah, jadi A plus N-1 dikurangin 1 lagi kan? Baru dikali B. Gitu. Makanya dia A plus N-2 dikali B. Baru yang terakhir, kalau UN ya udah jelas lah ya. A plus. Ini kurangin 1. Ya N-1 dikali B. Nah, sekarang kita coba jumlahin gitu kan. Untuk Sn-nya. Berarti A ditambah A plus B ditambah A plus 2B ditambah A plus 3B, dan seterusnya. Terus ditambah yang ini. A plus N-2 dikali B. Gini jadi ya. Nah, ditambah A plus N-1 dikali B. Nah,
Kalau kita lihat pembuktian yang sebelumnya, kelihatan kan sebenarnya kalau kita jumlahin ujung sama ujungnya, itu pasti sama nih nilainya. Kayak misalnya 2 sama 12, 14. 4 sama 10, 14. Jadi idenya adalah jumlahin ujung dengan ujung. Nah, kita coba lakuin hal yang sama dengan ini. Jadi penulisannya kita balik gitu kan. Jadi SN-nya adalah kita tulis yang ujung dulu. A plus N-1 dikali B. Oke. A plus N-1 dikali B. Nah, kita jumlahin nanti dengan si A-nya gitu. Terus yang A plus B berarti kita jumlahin dengan A plus N-2 kali B. A plus N-2 dikali B. Nah, lanjut lagi nanti seterusnya. Nah, berarti si A plus N-2 kali B kita jumlahin sama si ini, ya kan? A plus B. Baru terakhirnya, yang paling ujung banget kita jumlahin dengan si A. Nah, kita jumlahin yang kedua ini ya. Kira-kira bakal berlaku pola yang sama nggak gitu kan? SN tambah SN. 2 kali SN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Oh, berarti 2A plus N-1 dikali B. Nah, kalau kita lihat yang sebelumnya, harusnya kan sama ya. 2 sama 12, 14. 4 sama 10, 14. 6 sama 8, 14. Nah, coba kalau kita jumlahin nih. A plus B dengan ini. Kira-kira sama nggak dengan 2A plus N-1 kali B? Gitu kan? Coba ya kita jabarin di luar dulu kali ya. Nih. A plus B ditambah dengan A plus N-2 dikali B. A plus A itu 2A. Baru ini B, terus ini coba kita kaliin dulu aja kali ya. BN dikurang 2B. Ini 2A plus, ini BN, B dikurang 2B, itu min B. Oh, sama ding, 2A plus, kalau B-nya kita keluarin, N-1, atau bisa kita tulis juga 2A plus N-1 dikali B. Nah, ternyata udah kebukti, gitu kan? Ini juga sama nih jumlahnya, gitu. Berarti ditambah dengan 2A plus N-1 dikali B. Nah, ini juga pasti nih sama semua nih. Ini kalau jumlahin dengan yang ada di sini, pasti 2A plus N-1 kali B. Nah, ini juga ya. Terus A plus N-2 kali B ditambah dengan A plus B, pasti hasilnya sama dengan 2A plus N-1 dikali B. Nah, ini juga ya, udah kelihatan ya. 2A plus N-1 dikali B. Nah, sekarang tinggal kita lihat, sebenarnya ini tuh ada sebanyak berapa sih? Yang ini ada sebanyak berapa? Ya, ada sebanyak N kan? Sebanyak N. Sama dengan yang ini tadi. Nah, ini kan ada 6 suku nih. Ya kan? Kita jumlahin dengan kebalikannya. Ya, pasti angka 14, 2 tambah 12, 4 sampai 10, ini ada juga sebanyak 6. Gitu. Ya, ini juga sama. Ada sebanyak berapa? Ada sebanyak 3. Gitu, karena kan cuma dijumlahin aja. Berarti ini ada sebanyak N, jadi bisa kita sederhanain ini penulisannya 2 kali SN sama dengan N dikali 2A plus N-1 dikali B. Nah, ini kita tinggal bagi 2 aja. SN sama dengan N per 2 dikali 2A plus N-1 dikali B. Terbukti. Coba kita lihat. Nah, ini kan sama kan? Gitu. Gimana? Seru ya? Ya kan? Jadi, kalau misalnya mau dibalikin, coba. Ini kan kita udah dapat ya. SN sama dengan N per 2 dikali 2A plus N-1 dikali B. Nah, coba kita bentuk jadi rumus yang ini. Wait. Ini, U1 tambah UN. Bener nggak? Gitu kan? Nah, coba kita pecah aja. Jadi, N per 2, 2A itu kan A plus A, terus ditambah lagi dengan ini. N-1 dikali B. Nah, yang ini itu adalah UN. Ya kan? Berarti bisa kita tulis N per 2 dikali A ditambah UN. Karena A itu adalah suku pertama, berarti bisa kita tulis juga sebagai N per 2 dikali U1 ditambah UN. Terbukti lagi. Yeay! Gitu ya. Walaupun lumayan panjang, tapi yakinlah dengan kamu ngerjain ini tuh, pertama, skill aljabar kamu makin cakep. Kedua, untuk pembuktiannya jadi lebih masuk akal. Ya kan? Jadi kamu udah
dengan ngerti konsepnya aja, ini kan kita lagi gunain konsep doang gitu kan, tapi kita bisa turunin kayak gini, lalala, sampai akhirnya dapat sifatnya. Oke? Aman ya?